Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fadila Irfani dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menceritakan riwayat tokoh Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Yang sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu Nawawi Al-Bantani. Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau dididik dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat di Tanara. Sejak usia 5 tahun, ia mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya bersama saudara-saudara kandungnya. Ia belajar pengetahuan dasar bahasa Arab, Al-Quran, hadis, tauhid, dan fikih pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, yaitu Tami dan Ahmad. Nawawi Al-Bantani berguru kepada Kyai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian ia melanjutkan belajar kepada Syekh Bayin Yusuf Purwakarta. Pada usia 15 tahun, beliau sudah menunaikan haji di Mekah. Beliau tinggal dan bermukim di bilangan Syibli Ali, dekat Masjidil Haram. Di sana beliau belajar kepada banyak ulama. Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai seorang ulama Indonesia yang diakui keulamaannya di dunia internasional. Beliau adalah ulama Nusantara yang dipercaya menjadi imam di Masjidil Haram. Karya-karya Nawawi Al-Bantani yaitu ada 3. Yang pertama, bidang tafsir. Tafsir Al-Munir Lima Alim Al-Tamzil. Yang kedua, bidang tasawuf dan akhlak, dibagi menjadi 4. Yang pertama, Nur Az-Zalam atau Misbah Az-Zalam. 2, Qoniat Tugian. 3, Bidayah Al-Hidayah. 4, Salalim Al-Fudala. Yang ketiga, bidang fikih, dibagi menjadi 3. Yang pertama, Nibayal Al-Zela fi Irsyad Al-Mubtadi'in. Yang kedua, Mikroh Su'ud At-Tasdiyah. Yang ketiga, Syekh Sulam Al-Munajat. Sedangkan riwayat tokoh sesudah kemerdekaan Indonesia yang pertama yaitu Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur, memiliki nama lengkap Abdurrahman Ad-Dakil. Ad-Dakil berarti sang penakluk. Namun dikarenakan nama Ad-Dakil tidak begitu dikenal, maka diganti dengan nama Abdurrahman Wahid. Sebutan Gus Dur dikarenakan lahir di lingkungan pesantren. Sosoknya yang penuh teka-teki dan kontroversial sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Abdurrahman Wahid dan Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kyai Haji Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Kyai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ibunya bernama Hajah Solehah, merupakan putri Kyai Bisri Sansuri, pendiri pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Kakek Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari sanad ibunya merupakan Rais Am di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
sebagai pengganti posisi Kiai Haji Wahab Kasbullah. Sejak kecil, Gus Dur sudah terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengembang tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama. Sekitar bulan April tahun 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri pertemuan Nahdlatul Ulama. Dengan mengendarai mobil, akan tetapi di tengah perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Sebagai tokoh panutan para masyarakat Indonesia, Gus Dur sangat dihormati oleh banyak kalangan karena pengabdiannya kepada masyarakat, demokrasi, dan Islam toleran. Setelah lulus dari sekolah dasar pada tahun 1953, Gus Dur dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta untuk masuk ke sekolah menengah ekonomi pertama, Gowongan, sekaligus menetap di pesantren Krapyak. Rutinitas kesehariannya setelah sholat subuh, Gus Dur berangkat mengaji ke Kiai Haji Maksum Krapyak pada siang hari. Gus Dur sekolah di SMEP, dan malam hari Gus Dur ikut berdiskusi dengan Haji Junaidi dengan anggota Muhammadiyah yang lain. Tamat dari sekolah tersebut, Gus Dur melanjutkan pendidikan ke pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Pemimpin Kiai Haji Kaudari. Gus Dur pun dikenal dengan ritual sufi yang mistik dengan bimbingan kiainya. Dari situlah Gus Dur sering melakukan ziarah ke kuburan-kuburan para wali yang keramat di Pulau Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.